Silakan Pak. Mama di depan aja ya. Iya, katanya sih nama jadi. Oh, di bawah Pak Adri. Tes. Aman, tapi enggak ada apa-apa, aman kepalanya kan. Nah. Como si fueras Besame mucho, como si fueras anoche la última vez. Y tengo miedo perderte después. Como si fueras noche Kamu tadi lihat coba aja deh. y tengo miedo Insoportables mañanas, malos juegos, bésame mucho, como si fueras anoche la última Dari Grand Galaxy Bekasi, PT Bersama Kita Bisa Networks mempersembahkan sebuah acara yang luar biasa, Business Opportunity Presentation Guideline Reborn. Bapak dan Ibu sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Berikan aplaus yang meriah. Kita sambut Master of Ceremony kita yang luar biasa, Insinyur Sugeng Sutrisno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selipit. Gratis. Dibayar. Nah, maunya saya begitu terakhirnya dibayar sambil berdiri. Oke, kita lagi. Apa kabar? Luar biasa. Selipit. Sehat. Gratis. Dibayar. Waduh, ini masih ada yang gula darah, ada asam urat, kolesterol. Sekali lagi, semua berdiri, oke? Apa kabar? Luar biasa. Selipit, sehat, gratis, dibayar. Terima kasih. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu datang di Galaxy, Grand Galaxy mengikuti acara Sleepweek di hari ini. Luar biasa, terima kasih. Sebelum acara kita mulai, ya kita coba panggilkan beberapa teman yang sudah mengkonsumsi Sleepweek, ya. Kami panggilkan Bapak Den Guru, silakan maju. Silakan Pak. Kemudian yang kedua, Bapak siapa ini? Pak siapa? Wah, mari silakan Pak. Ayo Pak. Luar biasa. Beliau berdua ini saya belum tahu sebelum dan sesudah minum Sleepweek apa yang dirasakan. Dari Pak Den Guru dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat Sleepweek ya. Ya ibu-ibu, sebenarnya sebelumnya saya semenjak kecil sampai Perkenalkan dulu Pak, nama ya siapa? perkenalkan, nama saya Den Guru, asal Desa Jelasana, Kecamatan Cempangkurit, Kabupaten Bekasi, Bekasi Utara. Umur saya 60 tahun Bu. Semenjak kecil sampai tua gede saya belum pernah sakit. Ternyata pas saya waktu hari Sabtu saya mau kemari saya nggak jadi karena isi jalan ya. Jadi saya ambil arah kanan. Setelah pulang malam kalau nggak salah jam 11 saya tidur. Di pagi hari saya mau sholat subuh ternyata saya kena serangan jantung. Jadi langsung saya telepon teman saya yang namanya Pak Mimun, Ustaz Nadi, ya kan, kepada Pak Usub, ya kan. Ternyata Pak Usub itu sebenarnya sebelumnya sudah mengasih Sleepweek satu nih Pak kepada saya. Tuh. Jadi masih ada di kantong. Belum dibuka. Kayaknya udah kena serangan jantung. Lalu saya dilarikan ke rumah sakit umum daerah Cempangkurit. Lalu dokternya membawa saya ke sentra Medika pada hari Sabtu tuh. Malam minggunya saya langsung dioperasi pasang ring malamnya. Nah setelah habis pasang ring, sebelum kita minum obat ada Sleepweek di kantong, kita buka, kita gunting, kita makan tuh. Karena kita tanggal 31 ada temu kangen reuni yang sudah 42 tahun belum pernah ketemu di Jakarta. Nah pada akhirnya pada hari Minggu juga kalau nggak salah saya disuruh pulang sama dokter itu. Satu hari saya udah gagah, nah cipin nih, cuma perut terasa mulus doang ya kan. Saya tahan dah. Nah sampai rumah saya langsung BAB, semua datang teman-teman tuh, saya lagi buang BAB itu. Ya kan, langsung. Nah setelah itu saya segar di rumah, udah ngobrol biasa, banyak saksi deh, biasa kan. Kok bapak kayak nggak pernah dioperasi? Orang saya harus dioperasi ya kan? Dia nggak nanya minum apa nggak nanya gitu. Nah langsung besokannya saya pergi ke Jakarta sendiri pakai kereta karena saya ada acara temukangan. Nah langsung dari Jakarta saya balik lagi ke Marunda pakai motor. Dari Marunda baru kita minta anterin membantu saya ke Cempangkurit. Nah setelah itu kita beraktivitas lagi menjalankan Sleepweek ini. Saya menjalankan Sleepweek. Saya menjalankan ya. Sekarang saya udah menyebar ke daerah Karawang. Alhamdulillah kemarin baru kenal juga Pak Haji ya. Ya Pak Haji ya, ngambil 2 box ya Pak Haji ya. Terus Pak
Penadi bawa lagi 4 bom, alhamdulillah. Mungkin sekarang tinggal 4 saset kalau nggak salah. Sisanya gitu. Mungkin bakal saya nanti kali ini. Ya. Yang begitu aja ya, cukup sekian. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu udah pasang ini ya. Udah pasang ini. Udah pasang ini. Oke, lanjut. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Walid Mulyana, wilayah Jakarta Bekasi Utara, Perumahan Fit. Ya, sono dikit, Semarekon. Saya masuk ke sini di bulan Agustus, tapi mengalami sakit. Ini untuk berbagi aja. Sakit itu di bulan Juli, akhir Juli ya. Saya sakitnya itu gula darah. Itu pas dicek di dokter itu udah alatnya udah nggak ada angka. Oh, udah ada, biasa kan 100, 200, udah kosong aja. Dia bilang kalau udah kosong begini Pak tinggi. Saya penasaran, masuklah ke apotik. Dekat rumah itu kan dicek di apotik sama juga kosong. Ini bapak udah tinggi Pak. Ya udah saya kasih obat. Besoknya saya ke dokter lagi tuh, ke dokter yang satu lagi. Saya pengen tahu, tetap aja segitu juga. Itu nggak ada angkanya, kasih obat tuh. Saya gimana caranya biar nggak minum obat sebab takut kena ginjal. Nah, saya main-main di sini di Perumnas 2. Saya ngeluh-ngeluh ke teman, dia ada tetangga, Pak sakit apaan? Sakit gula darah, mau nggak minum? Maaf, buah aja sih berapa harganya aja, yang penting saya nggak minum obat. Bukan Pak, bukan obat, Bu Meti ya. Nah, Bu Meti juga kena sinus kan. Nah, akhirnya saya beli. Berapa Bu? Ya saya beli. Jadi itu saya minum. Itu saya memang sakit 4 hari. Di 4 hari itu lemes, tapi saya masih kerja bawa kendaraan. Cuman kalau kendaraan malam itu kena mata kan, kena kayaknya gula kering. Itu mata itu lihat cahaya itu dua aja. Jadi mau kendaraan itu ada 2 begini berbayang. Udah, tapi jalan terus saya. Nah 4 hari saya istirahat di rumah, istirahat. Nah kata saya tangan pada keriput, kaki keriput, wah ini gula darah Pak katanya. Ya udah, saya minum obat terus tuh, tapi masih begini aja, makan aja nggak masuk. Nah katanya suruh makan beras merah, nggak masuk, muntah udah kuat dah. Terus saya udah makan, paksa nasi juga. Nah ketemulah Bu Menti itu, saya minum tuh, beli Pak, dikasih, Pak minum malam ini, ya udah minum, kata saya minum tuh 1. Nah minum ketiga itu udah kerasa tuh. Saya cek darah lagi itu turun dari 500 itu jadi 380. Nah 380 saya minum tiap hari. Saya minum itu tiap jam 8 malam mau tidur. Memang jam 8 malam bersama itu saya udah nggak makan apa-apa, paling buah-buahan. Itu jam 4 pasti. BAB jam 4 udah sholat subuh, nanti mau kerja. Itu sehari 3 udah, pagi siangnya enggak, sore enggak, pagi aja udah mau buang. Jadi dari situ saya habisin tuh, kok badan enak, turun badan. Itu saya juga kan punya nanti di lutut, umur segini, berat badan saya kan 95. Mungkin di lutut sakit tuh, kalau naik tangga juga kuat. Nah setelah minum ini rajin saya, itu lutut sekarang udah nggak pengaruh lagi lutut. Nah, itu pengaruh lagi juga. Untuk yang orang itu kan kena penyakitnya di lutut juga kan ya. Nah itu coba itulah. Dan saya bilang atur di pola makan. Udah yang kena gula itu pola makan harus diatur. Siang boleh makan. Nah mulai jam 7 itu kita udah usah makan nasi. Buah-buahan udah ganti. Nah buah-buahan itu kita harus pilih-pilih. Jangan apel, semangka, melon itu dengan gula. Kita paling pilih melon, bukan melon apa namanya? Bir, apel, mangga. Udah itu aja. Minum. Udah pokoknya mangga udah saya. Pokoknya dah 3 itu. Rajin setiap hari beli, minum, makan itu. Itu pasti keluar untuk pagi, itu ringan. Sekarang kan saya sekolah olahraga bulu tangkis. Dulu kalau masih gemuk itu bulu tangkis 1 set udah nggak kuat. Sekarang 2 set oke dah. Ini nggak boleh bersifat. Jadi manfaat dari ini, alhamdulillah sampai sekarang pun saya masih berkonsumsi, beli terus buat saya sendiri. Jadi buat orang lain, konsumsi sendiri. Ya untuk jaga kesehatan aja lah. Itu aja Pak. Mungkin untuk bagiannya. Oke, silakan ya. Yuk.
Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Tes. Jadi dua orang yang sudah kesaksian ya, testimoninya luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk mereka berdua. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini tanpa mengurangi rasa hormat, kita akan sambut pembicara yang sudah pengalaman berpuluh-puluh tahun di dunia nutrisi herbal. Ya. Beliau adalah Bapak Andre Suade. Amin, silakan. Baik, terima kasih Pak Insinyur Sugeng Sutrisno. Tangan dulu untuk pembawa acara kita. Oke, Bapak Ibu sekalian, setiap acara kita hari Sabtu itu selalu menggetarkan, ya. Kenapa? Karena selalu adanya kesaksian-kesaksian baru yang tetap terkadang bagi akal sehat kita itu nggak bisa terima. Secara logis kita nggak bisa terima. Karena apa? Karena banyak di antara penyakit-penyakit yang ekstrim yang sudah tidak punya pengharapan secara umum, tapi kok kenapa ajaib? Hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari bisa mendekati kepulihan. Mungkin ini adalah jawaban untuk doa-doa kita mungkin selama ini, ya. Karena banyak teman-teman kita, keluarga kita yang sudah berobat kemana-mana, tapi kadang-kadang belum menemukan cara penyembuhannya, ya. Nah, saya sudah mendengarkan bukan hanya puluhan, mungkin ratusan bahkan ribuan orang-orang yang tersembuhkan dengan cara ajaib seperti itu. Mulai dari mereka yang sinus berpuluh-puluh tahun sudah berobat kemana-mana, 3 hari hilang. Dan yang baru saja ya 2 minggu yang lalu yang lebih ekstrim, sinus setiap beberapa menit selalu begini, itu keluar cairan. Bapak dan Ibu bayangkan kalau tadi itu 1 saset 1 hari, 2 hari, 3 hari ya, ini hanya 1 jam. Sampai saya bilang, masa sih Pak? Lu masa saya bohong, saya yang sakit kok? Bagaimana? 1 jam dan dia berhenti. Itu berhenti. Dia udah lama tidak keringat. 1 jam kemudian itu kepalanya basah, berkeringat. Dia bilang, ini produk apa? Saya bilang, ini bukan obat. Produk ini adalah makanan kesehatan atau minuman nutrisi. Ya, tapi kok bisa seperti itu? Bapak dan Ibu, nanti kita akan jawab kenapa bisa seperti itu. Karena banyak sekali teman-teman kita yang datang itu selalu datang bukan untuk minta penjelasan manfaatnya apa, tapi mereka datang bertanya, kenapa bisa sembuh? Selalu itu pertanyaan yang paling banyak hadir di ruangan ini, di kantor ini. Ya, mulai dari teman-teman yang ambeien-nya 12 cm, berdarah-darah. Coba Anda bayangkan, biasanya kalau seperti itu apa? Solusi, ya, operasi. Nah bayangkan, kok bisa masuk lagi sembuh? Gimana caranya? Coba pikir, gimana caranya? Mereka yang sudah bosan berobat sakit mah kemana-mana puluhan tahun dari remaja. Ya kalau itu istri saya sendiri ya, dari remaja. Ya kalau pas sakit itu sampai kayak pingsan. Tapi sampai hari ini sudah 1 tahun, semua obat-obat emahnya expired, yang cairan, tablet, yang madu, macam-macam. Ya, tapi itu bukan dia aja, banyak yang lain Bapak dan Ibu. Testimoni itu terus ada dan bahkan sesuatu yang selalu saya jawab di awalnya, saya nggak menjamin bisa sembuh. Karena yang ditanyakan aneh-aneh, Pak, ini miomnya udah besar Pak, udah nyeri, panas, sakit, bisa sembuh nggak? Bapak dan Ibu tahu jawaban saya? Saya nggak jamin bisa sembuh. Tapi karena ini adalah makanan kesehatan, maka itu akan membantu ke kesembuhan. Ternyata mengecil, 12 menjadi 8 cm, menjadi 5 cm, dan sakit keluarnya hilang. Termasuk juga salah satu karyawannya owner kita, dokternya bingung, kemana biomnya hilang, kistanya hilang. Ya bahkan ada yang kanker payudara juga sembuh. Bapak dan Ibu sekalian, kejadian ini
harus kita bagi ke orang-orang. Saya selalu hanya menantang untuk Anda yang sudah merasakan manfaat seperti Pak Faris ya. Kalau memang nanti akhirnya Bapak merasa betul-betul terasa manfaatnya, saya hanya menagih hutang pada Bapak. Mau nggak Pak membayarnya? Hutang itu adalah ceritakan ke ribuan orang lain apa yang Bapak alami. Semoga ini bisa menginspirasi dan memberi berkah manfaat untuk orang-orang di luar sana. Tetapi ingat, kalau 1.000 orang yang Anda ceritakan, saya yakin 1.000 orang itu akan bertanya, harganya berapa sih Pak? Belinya di mana? Dan itu adalah omset Anda. Tapi kalau setiap orang seperti ini ke depan, ya, saya percaya dream Bapak Ibu semua, saya tahu karena kita hadir di sini bukan hanya karena ingin sembuh, tapi juga karena ingin begitu juga. Dream Anda untuk bisa menghasilkan puluhan juta, ratusan juta, miliaran itu bisa tercipta hanya jika produknya kuat dan berkualitas. Itu kuncinya yang pertama. Baik, saya akan buka paradigmanya untuk menjawab apa yang banyak ditanyakan oleh teman-teman kita, baik terapis-terapis, teman kita di medis, ahli gizi, ya. Bahkan saya pernah juga diundang di hadapan 120 ahli gizi. Mereka bertanya, setahu kami kalau turun berat badan itu lebih dari 3 kilo seminggu itu berbahaya. Saya bilang, di tempat saya itu turun 10 kg per minggu. Wah, nggak mungkin, itu bahaya. Nah, kenapa bahaya? Nanti kulitnya keriput, dia lemas, nanti organnya bermasalah. Saya kasih tahu dia, gimana kalau turunnya 10 kg, kulitnya makin glowing dan kinclong? Gimana? Mantap. Dia makin energi? Gimana? Mereka bilang tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena kalau turunnya drastis sampai 5 kilo, 10 kilo, pasti kulitnya keriput, kering, menua, lemas. Organnya kan bermasalah. Tapi saya kembali bilang, ini terbalik. Kalau ada apa memang itu terbukti, kita semua ikut. 3 orang maju yang membuktikan. Ternyata di antara mereka itu udah ada yang nyoba 3. Makanya saya diundang, ya. Baru mereka, ini luar biasa. Ini sebuah berkah sebenarnya. Karena kami belum pernah menemukan produk seperti itu. Saya jawab, saya 12 tahun lebih di sebuah perusahaan herbal terbesar di Asia. Saya bekerja dengan ahli-ahli naturopati, herbalis, dan saya pelajari banyak tentang medis kesehatan, dan saya belum pernah menemukan produk yang seperti ini dasarnya. Bapak dan Ibu, sampai nggak ada tepuk tangannya loh. Oke, baik. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa kulit bisa glowing? Saya pernah ditelepon oleh temannya Pak Sugeng, namanya Pak Tatang. Istri saya senang banget Pak. Kenapa? Itu nenek-nenek kulitnya jadi kayak anak gadis. Kok bisa? Kenapa? Karena ternyata memang ketika orang yang sudah sangat tua, itu ketika minum Sleeping itu efeknya sangat drastis. Karena kulit yang sudah tua, ya, terjadi regenerasi pasti sangat kontras. Tapi nggak usah khawatir, ibu-ibu yang hari ini sebelum minum 1 box, perhatikan kulit mukanya. Kalau bisa teman-temannya suruh lihat muka saya ini. Nah, setelah 1 minggu, minta lagi. Mereka bingung tuh, pakai apa ya? Ini putih ini luar biasa. Oke, baik ya. Nah, pertanyaan itu akan terjawab ya dengan satu paradigma yang dikeluarkan oleh Hippocrates 2000 tahun lebih lalu di Yunani. Teori ini ternyata dipakai di kedokteran modern sampai hari ini. Apa itu teorinya? Bahwa 90% penyakit berasal dari usus yang kotor. Apa itu penyakit? Penyakit itu adalah 1, cepat menua, itu penyakit. Cepat menua itu penyakit. Terus kerusakan organ itu penyakit. Kalau kita bilang semua yang dulu tidak pernah kita rasakan, kemudian ini menjadi keluhan kita, itu penyakit, dan kelompok ini disebut penyakit degeneratif. Apa itu degeneratif? Yaitu penyakit yang dulu waktu kita lahir kita sehat, tapi beriring waktu kita mulai merasakan kayak bapak tuh dulu kan nggak apa-apa kan ya, tiba-tiba kok saya sakit gula. Itu degeneratif. Apakah sinus termasuk degeneratif? Iya.
Sakit mah degeneratif? Iya. Iya. Menua degeneratif? Iya. Gatal-gatal di kulit degeneratif? Iya. Bayangkan, saya pernah ketemu orang gatal-gatal kulitnya bertahun-tahun. Bertahun-tahun garuk-garuk aja. Diobat pakai semua salep, enggak sembuh-sembuh. Pengalaman saya banyak. Karena banyak ibu, sudah itu banyak sekali saya temukan. Belum minum. Terus minum sendiri, Setelah minum. lupa, garuknya lupa. Bersihnya bukan hanya bersih, tapi mulus tuh. Kulitnya tumbuh, terutama tempat yang rusak itu tumbuhnya lebih bagus. Karena terjadi regenerasi yang lebih cepat di situ. Nah, untuk menjawab ini, ya, di Amerika 100 orang yang sakit sendi dan tulang, 100 orang dikumpulkan, macam-macam, osteoporosis, artritis, cedera, pokoknya 100 orang. Karena mereka penasaran, apa sih sebenarnya yang menyebabkan orang nyeri sendi dan sakit tulang? Seperti Bapak tadi, diteliti, dicoba diteliti, ya, dicari tahu. Ternyata penyebab orang nyeri sendi dari 100 orang itu tadi, 90-nya ususnya kotor. Bayangkan, ternyata itu. Makanya tidak heran setiap orang yang ngeluh nyeri sendi, minum Slimfit, itu nggak akan lama akan ngomong luar biasa. Karena jawabannya sederhana. Dari 100 orang yang sakit nyeri di tulang, itu 90 penyebabnya adalah ususnya kotor. Itu diuji, ya, dan diteliti dan itu ternyata benar. Berarti teori yang 2000 tahun lalu itu terbukti hari ini. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, tadi saya mengatakan menua dengan cepat itu juga sebuah penyakit. Apa yang saya sebut dengan menua cepat? Usianya baru 40 tahun. Tampilan seperti 60. Ada nggak? Ada. Ya, tapi nggak ada di ruang ini, Pak. Karena di sini semuanya minum Slimfit. Ya, itu beda. Ada orang yang usianya 70 tahun. Tampilan kulit wajahnya seperti Pak Andre. 25 ya. 25 tahun. Kenapa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Jawabannya adalah sama dengan penyakit ini tadi. Orang menjadi sakit itu kenapa? Jawabannya ternyata orang akan menjadi sakit ketika sel-sel di tubuhnya mulai melemah dan banyak yang mati. Orang akan menjadi lebih mudah kembali dan sehat jika sel-sel di dalam tubuhnya banyak yang tumbuh dibandingkan yang mati dan menjadi kuat kembali. Artinya apa? Inilah yang perjuangan kita sebenarnya kalau kita ingin tetap awet muda dan sehat. Kuatkan sel-sel tubuh kita dan tumbuhkan sel-sel baru. Kurangi sel yang mati. Pertanyaannya, apa yang membuat sel-sel tubuh kita mati? Pola makan. Ya, karena udah tua ya Bu ya, udah waktunya mati. Kalau itu oke, tapi kadang-kadang belum waktunya mati sudah mati. Kurang nutrisi. Wah, ini kayaknya betul baru hadir semua kayaknya Pak. Iya. Penyebabnya adalah radikal bebas. Apa itu radikal bebas? Racun. Semua racun kalau masuk ke dalam tubuh disebut radikal bebas. Itulah yang membuat sel-sel kita mati. Kulit kita menua, mulai mudah keriput, kering. Ditusuk juga pakai botox ya kan? Apalagi di masker juga. Lo dari dalamnya sudah mau mati ya kan? Cuma dia akan cepat kembali menua. Oke? Kenapa kita sakit? Ya karena itu tadi. Adanya radikal Bebas. dari mana radikal bebas berasal? Banyak, asap, kendaraan, rokok, tapi terbesarnya adalah dari usus yang kotor. Bapak dan Ibu, bisa Anda bayangkan? Anda makan kita punya, masuk ke lambung, dihancurkan oleh asam lambung, menjadi bubur. Jadi itu udah kayak seperti bubur. Begitu hebatnya lambung kita, ya, diremas, ya, dengan gerakan ritmiknya, kemudian dikasih asam lambung, jadi bubur. Bubur itu masuk ke usus halus, diserap nutrisinya 90% di usus halus. Setelah diserap nutrisinya, sisanya apa Bapak dan Ibu? Ampas atau sampah itu gimana? Bau nggak? Bau ya?
Saya yakin nggak ada yang berani. Ada yang berani nggak bawa misalnya di tas? Ada nggak? Ada yang berani nggak? Enggak. Tapi di perut Anda bawa kemana-mana dengan bangga. Jadi intinya sebenarnya ketika dia sudah jadi sampah itu harus. Jadi jangan takut. Wah, saya ini 2 kali sehari, 3 kali. Ya kalau bisa setiap udah jadi sampah buang. Kalau Anda tidak buang maka dia akan diserap kembali. Itulah yang membuat kita sakit. Makanya anak-anak itu sehat-sehat karena setiap hari BAB-nya berapa kali? Di 3 kali, kadang-kadang baru BAB udah BAB lagi. Ya kan? Dia sehat karena semua sampahnya dibuang. Kalau kita ada yang sampahnya 5 hari aja nggak dibuang-buang. Sayang gitu ya. Sayang nih. Udah makan masa keluar lagi ya. Oke ya. Baik. Nah, Bapak dan Ibu, inilah yang menyebabkan kenapa kita cepat menua dan sakit, ya. Kalau begitu apa yang membuat kita bisa menjadi awet muda, semakin muda dan juga sembuh dari sakit? Ada yang tahu nggak Bapak dan Ibu apa? Kalau tadi yang membuatnya menua dan sakit itu adalah radikal atau racun, ya. Kalau yang membuat kita awet muda dan sehat apa? Antioksidan. Nah, berarti sekarang ilmunya udah dapat nih. Ya, kalau ini udah dapat, kayaknya insya Allah keluarga kita semua bisa kita jaga. Karena kita udah tahu, oh ternyata ini kok, ya sederhana, cuma 2 aja, radikal bebas dan anti. Kalau begitu, gimana usaha kita radikal bebas di tubuh diturunkan, antioksidannya sehat dan awet muda. Mau nggak Bapak dan Ibu? Usianya 120 tahun, tapi tidak sakit-sakit. Mau? Cukup makan sayuran, buah yang organik dari kecil sampai tua. Itu aja. Itu bisa. Bisa nggak? Bisa gimana Pak? Bapak usianya berapa? Enggak, usianya berapa? Ya udah nggak bisa kan dari kecil saya bilang. Masih kecil. Tapi nggak apa-apa, minimal kita memilih sendiri ya. Tapi kalau mau 120 tahun lagi kayaknya nggak bisa. Buktinya di mana? Kakek-kakek kita, nenek-nenek kita, aki-aki kita, opung-opung kita dulu yang di desa-desa, yang makan sayuran-sayuran, buah-buahan dari ini, ya, yang menurut waktu itu ada semprotan kimianya. Usianya bisa ratusan tahun, sehat, masih kuat macul. Kalau sekarang umur 30 tahun mulai gampang ngos-ngosan. Ya, itu dia, ya. Oke, baik. Kalau itu kita lihat. Manusia itu kalau usianya sudah 40 sampai 45 itu sudah gampang melihatnya. Kalau saya ketemu udah ngomongnya udah enak. Sendinya ya, oh iya Pak Sendi boleh. Punggungnya juga. Udah gampang ya. Kita bisa tebak aja. Jadi kalau udah ngumpul yang usia 50-60 ya udah nggak usah basa-basi lah. Pasti kakinya udah rata semua kena. Makanya saya kalau jelasin sedikit itu gampang. Kaki ya, iya Pak. Rata-rata ya. Apalagi perut membuncit. Bapak dan Ibu, coba perhatikan. Ya, Ibu usianya berapa? 67. Coba Ibu lihat 5 orang teman Ibu, teman dekat ya. 5 orang, berapa orang yang gemuk Bu? Yang gemuk berapa orang dari 5 orang terdekat? Hah? 3 orang. Berarti lebih banyak yang gemuk dari yang nggak gemuk. Nah, itu jawabannya Bu. Benar ya? Karena secara statistik di Indonesia yang mudah dibikin ininya ya, penelitiannya, setiap 4 orang yang duduk ngobrol di Indonesia itu 3 orang gemuk. Itu statistik. Coba aja kalau nggak percaya perhatikan. Ada 3 ibu-ibu yang lagi ngobrol, pasti 4 orang ya, 3 orang. Kadang-kadang malah 4-4-nya gemuk ya. Nah, kenapa? Karena memang setelah usia 40-45 tahun itu cenderung menjadi perutnya membuncit. Isinya apa? Sampah. Hah? Sampah dan gaji. Gaji Pak. Dan gajinya nggak main-main ya. Saya tes dengan timbangan kemarin apa? Pak Sugeng. Ada yang gajinya 40 kilo. Ada yang 36 kilo. Itu badannya masih santai loh. Masih oke loh.
Tapi kalau misalnya nggak gemuk dikit, itu gaji bisa 50 kilo. Bayangkan orang bawa beban gaji seberat 50 kilo, ya, dibawa-bawa. Dan itu tidak ada darah di dalamnya, itu betul jaringan mati yang dibawa, ya. Oke, kemudian jari kesemutan, nyeri pada punggung, asam urat, darah tinggi, mudah lelah, susah tidur, susah BAB dan sebagainya. Bahkan yang paling banyak tuh yang tidak peduli, seakan-akan itu dibiarkan begitu saja. Pas tengah malam bangun, aduh, kami, kayak nggak ada tenaga. Itu dianggap biasa. Padahal itu bisa ciri-ciri diantaranya mau mendekati stroke. Kan itu penyumbatan. Ya, diantaranya kalau dibiarkan seterusnya kemungkinan anak-anak bisa ke situ. Karena normalnya apa? Itu kayak tangan saya ketindih lama pun tidur nggak akan apa-apa. Harusnya. Ya, tapi orang biasakan aja sama dengan gula darah, Pak. Dicek tuh, oh gula darahnya tinggi ini. Oh nggak apa-apa, kan belum sakit ginjal. Kan bisa gitu, benar nggak? Karena kan udah tahu gula darahnya tinggi, dia belum makan belum sakit ini. Jadi belum ada luka yang ini. Padahal ketika orang gula darah, maka pembuluh darah mulai banyak penyumbatan. Satu, jantungnya mulai berkurang fungsi dan ada yang mati selnya. Dua, ginjalnya udah pasti menurun dan rusak. Kapan orang berobat? Ketika sudah gagal ginjal, ketika udah ada darah di air seni, dan seterusnya seperti itu. Ya, baik, Bapak dan Ibu. Hari ini sangat miris ya, kita lihat di rumah sakit Cipto contohnya saat ini. Banyak anak-anak yang cuci darah. Anak-anak. Banyak saat ini anak-anak yang sudah diabetes. Bayangkan, dan jangan terjadi dengan anak-anak kita. Jangan terjadi dengan cucu kita, di keluarga kita. Ini yang harus kita jaga. Ya, jangan sampai nanti kita tahu dia gula darah, diabetes, kita diam. Padahal organ-organnya sudah mulai hancur dan rusak. Ya, oke. Ternyata ini di antara penyebabnya, Bapak dan Ibu. Makanan yang enak-enak ini, yang mengandung minimal 3 unsur. Pertama, tepung-tepungan. Kedua, lemak-lemakan atau minyak-minyakan. Yang ketiga, gula-gulaan atau manisan. 3 unsur ini musuh saat ini. Karena jumlahnya di dalam porsi makan itu sudah berlebih. Tidak wajar lagi. Sudah mulai dibatas. Nah, ini bukan hanya untuk orang yang usia 45 tahun. Jadi jangan Anda berpikir, wah, berarti orang kita udah tua ya harus jaga. Salah, Bapak dan Ibu. Ini harus dijaga juga untuk anak-anak kita yang kecil-kecil. Berarti nggak boleh lagi dong kita makan enak-enak. Boleh, asal sebelumnya minum Slevin. Kalau minum Slevin dulu nggak apa-apa. Ya, saya udah uji juga, coba makan daging 1,5 kilo, nggak naik tensinya, tapi sarannya ada. Sebelum ke tempat acara minum dulu, pas mau tidur saya minum lagi. Paginya di toilet susah nyiramnya, karena minyaknya ngapung semua, keluar semua Bapak dan Ibu. Nah itu luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk ini ya. Baik, 3 hal yang harus kita kurangi dalam porsi makanan kita apa Bapak dan Ibu? Tepung-tepungan, minyak lemak-lemakan atau minyak gula. Ingat 3 hal ini. Kalau Anda ingin sembuh dari apapun penyakit Anda, ya 3 hal ini harus Anda perhatikan. Baik. Ada yang tahu ini apa? Kayak di laut banyak ini. Ubur-ubur. Ganggang ya. Di laut ini disebut dengan apa? Timun laut atau apa ya istilahnya? Bunga karang. Nah, bunga karang. Tapi ini ada di dalam usus kecil kita. Di dalam usus kecil kita, dia berfungsi menyerap makanan. Namanya fili-fili. Warnanya, tampilannya sangat cantik dan indah. Inilah yang ada di perut kita. Berkah dari Yang Maha Kuasa, karena inilah kita bisa sehat dan kuat dan hidup energi. Tapi kalau ini rusak, maka sakitlah kita. Bapak dan Ibu, fili-fili ini warnanya cantik, tapi akan rusak dan menua jika dia tidak pernah dibersihkan. Ketika bertahun-tahun tidak dibersihkan, dia akan berubah seperti ini dan sakit. Itulah yang menyebabkan kenapa orang yang tadinya sehat energi, kemudian kayak saya 2 tahun yang lalu,
jantung, saraf kejepit di punggung, sakit kepala sehingga setiap hari harus minum obat sakit kepala. Sampai hari ini di tas saya masih saya bawain obat-obat expired untuk kenang-kenangan. Karena saya pernah mengalami itu, ya. Hari ini saya bebas dari itu semua. Saya tidak pernah termasuk sakit emak saya juga. Ya, itu bisa sembuh. Kenapa? Karena ini salah satu penentu kita bisa sehat, Bapak dan Ibu. Kalau begitu Bapak dan Ibu, apakah kita harus bersihkan usus kita setiap hari? Yes, betul. Tapi akan tidak adil kalau Anda membersihkan usus Anda sendiri, sementara mungkin suami, anak Anda juga sakit. Tapi akan jauh lebih tidak adil lagi, Anda dan suami sehat karena ususnya dibersihkan, sementara anak-anak Anda mungkin akan menjadi sakit. Dan jauh juga sangat tidak adil jika ibu, bapak, mertua Anda juga tidak pernah dibersihkan ususnya. Jadi ini adalah makanan untuk semua keluarga. Dengan dosis yang tentu saja disesuaikan, Bapak dan Ibu. Baik, kita lihat perbedaannya, ya. Ketika usus itu bersih, kalau tadi penampangnya kita besarkan, ada kayak pilih-pilih bulu-bulu dari ya, kayak jari-jari. Kalau kita normalkan, kita kecilkan kembali ya seperti ini. Idealnya usus kita warnanya. Yang sakit, yang kotor seperti ini. Bayangkan, bagaimana usus ini bisa menyerap nutrisi? Kalau sekelilingnya ditutupi oleh kerak seperti ini. Bapak dan Ibu sekalian, khusus mereka yang sakit yang parah, itu biasanya disebabkan ususnya kotornya luar biasa parah. Nah ini akan terbukti nanti ketika dia minum. Contoh ya, orang yang asam uratnya udah sangat parah, sampai udah keluar apa di kaki itu, kayak bulatan-bulatan, tangannya sudah nggak bisa digerakkan. Begitu dia minum sedikit, itu akan keluarnya hitam. Nah seperti baju pemilihannya. Hitam keluarnya. Super black. Bukan sedikit ya, 5 kali BAB. Waduh, 5 kali keluar buah mangkok sekali keluar. Nah, secara normal kita coba bayangkan, kalau 5 kali buah mangkok, 1 mangkok 1 kilo, berarti berapa kilo? Pertanyaannya, ada 5-6 kilo tuh datangnya dari mana? Tabungan sekian tahun, akumulasi sekian tahun yang kita simpan, yang tidak pernah kita bersihkan. Nah, jadi ketika ini banyak di sekelilingnya, maka di situ bersama bakteri pembusuk, jamur pembusuk, parasit-parasit. Inilah yang menghasilkan toksin dan akhirnya diserap oleh dinding usus kita. Itu yang menyebabkan kita sakit. Ya, oke. Ketika usus kotor, apa yang terjadi? Sering sakit kepala, pusing-pusing. Ada yang bilang itu karena nggak ada duit. Tapi ada juga orang yang nggak ada duit, nggak pernah sakit kepala. Ada ya. Nah, lelahnya, ini lemas terus nih. Kok bawaannya lelah terus? Ya. Kemudian kulit iritasi, luka nggak bisa sembuh-sembuh. Udah diobati macam-macam nggak sembuh. Alergi, mata sembab, suasana hati, ya marah-marah mulu bawaannya. Kalau ada yang di rumah marah terus, walaupun nggak ada duit ya, kasih selingkuh aja, biasanya dia. Ya, karena itu namanya yang terbukti ya, bahkan termasuk pecandu narkoba. Pecandu narkoba yang ngamuk-ngamuk, kalau direhab tuh butuh waktu lama, tapi dengan selingkuh hanya butuh 10 hari, 30 hari di labs di BNN, 7 indikator ya, itu bersih total. Itu luar biasa yang selingkuh. Tepuk tangan selingkuh. Karena ini sebuah fenomena sebenarnya. Dan hari ini kalau nggak salah saya di acara Wali Kota Jakarta Timur ya Pak. Ini juga ada sosialisasi dari BANM, di situ juga di akhirnya biasa ada selipik. Ya, oke. Ada melemahnya kekebalan tubuh, perut kembung, nyeri sendi, susah tidur, dan berbagai jenis penyakit lainnya. Nah, Bapak dan Ibu, kita akhirnya sudah melihat beberapa kesimpulan ya, bahwa ternyata usus yang kotor ini adalah salah satu yang menyebabkan orang sakit. Ya, karena usus yang kotor itu akan membuat banyaknya racun atau radikal bebas masuk ke dalam, itu yang mematikan sel-sel, melemahkan sel kita. Contoh, toksin tadi, racun tadi, kalau banyak masuk ke kepala melalui aliran darah, maka otomatis kepala kita akan pusing sakit. Nah, Pak Faris tadi gimana? Kok matanya
Dua enggak? Kok dua? Ya, kan dia ada dua, satu di sini, satu dia bingung. Wah, dia jangan penampakan. Ketika toksin tadi banyak masuk ke mata, efeknya akan seperti itu. Oke, ketika toksin tadi banyak masuk ke ginjal, maka ginjal akan melemah dan mati sel-sel. Lama-lama asam urat. Nah, jadi larinya ke situ. Jadi kalau ada orang asam urat, bukan dia makan emping melinjo, bukan. Salahin emping. Oh, salah emping, ya orang makan emping. Kalau begitu bawain saya emping 1 toples. Saya habisin, saya nggak bakalan asam urat. Karena orang yang ginjalnya kuat, dia tidak akan pernah asam urat. Asam urat tanda ginjalnya sudah mulai sakit dan melemah. Kenapa? Karena banyak toksin di perutnya. Ya, oke. Jadi kalau kita ingin sehat dan sembuh, ya, maka kita harus turunkan radikal bebas, naikkan anti. Nah, ini akan terjawab dengan Slim-Fit, ya. Pertama, kita lihat Slim-Fit ini secara sertifikasi sangat lengkap. Ada BPOM-nya, jadi udah perlu lagi pertanyakan, dia legal nggak, aman nggak secara medis, ya. Halalnya, wah udah pasti kan ada sertifikasi halalnya. HACCP, wah ini aman, berarti aman dari bahan-bahan yang mengandung zat-zat berbahaya, ya seperti mungkin pestisida dari bahan baku sampai finishing akhir, ya. Kemudian standar mutu internasionalnya ada dan standar untuk produksi pabrikasi yang standar ada, dan kita juga ada di Asosiasi Penjualan Langsung. Jadi secara sertifikasi kita aman dan lengkap. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, ini salah satu komposisi yang sebenarnya menjadi sebuah keajaiban di Slim-Fit ini. Namanya Psyllium husk atau tanaman Plantago-fata. Ini adanya di India. Banyak juga fiber-fiber di luar itu memakai Psyllium husk. Tapi entah kenapa ketika orang mencoba, udah dicobain, ya Pak Hudi mungkin salah satu saksi yang di antara sekian banyak yang mencoba macam-macam di luar. Sudah saya cobain Pak, udah rutin minum, tapi kok gak ngefek ya. Begitu nyoba Slim-Fit, waktu itu berapa saset? 15 saset. Kram 25 tahun ke bas 25 tahun hilang. Tepuk tangan untuk Pak Hudi. Hari ini beliau bisa menjual dalam sebulan itu saya kira hampir 500 box ya kayak di tim ini aja. Kenapa? Karena setiap yang nyoba kayaknya belum ada yang nyesel ya Pak ya. Setiap yang nyoba luar biasa Pak. Karena rata-rata efeknya itu berdasarkan 1-2 hari pertama. Ya. Karena salah satunya adalah Psyllium husk ini. Gimana cara kerjanya? Psyllium husk ini Bapak dan Ibu, dia sebuah serat yang tidak masuk ke dalam tubuh. Jadi dia benar berfungsi sebagai pembersih. Kerak-kerak yang ada di dinding usus kita yang berpuluh-puluh tahun itu nggak bisa dibersihkan pakai macam-macam. Misalnya kita minum urus-urus, obat urus-urus, itu dia nggak keluar. Karena yang keluar itu hanya makanan kita aja, nutrisi kita dia cari itu yang keluar. Tapi keraknya tidak. Tapi dengan Psyllium husk itu kebongkar. Nanti akan saya lihatkan seperti apa cara dia bekerja, ya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah Psyllium husk ini mengikat 3 bahan. Ingat tadi yang menjadi musuh kita? Kalau kelebihan, kalau sedikit ya itu malah memang dibutuhkan. Tapi kalau berlebihan menjadi musuh. Ingat tadi 1? Gula, tepung, minyak. Oleh Psyllium husk itu nanti diikat. Jadi ketika kita, makanya tadi rahasianya kalau wah ini mau kondangan ya kan, kondangan Pak amplop lagi kan, amplop 200.000, masa makan dikit rugi ya. Dan gimana caranya? Minum Slim-Fit dulu. Nah puas-puasin tuh makan ya kan, nggak apa-apa, tapi siap-siap nanti ya kan. 6 jam 8 jam dia siap-siap keluarin lagi semua. Yang penting kita ngerasain juga kira makan enak ya. Oke. Iya. Nah, Psyllium husk ini mengikat 3 bahan itu. Ini akan membantu mereka yang diabetes, kolesterol, membantu mereka yang asam urat dan seterusnya. Karena jumlah yang masuk ke tubuh itu berkurang, ya, hipertensi dan seterusnya, jantung. Kemudian, Psyllium husk ini juga mengandung kalsium yang cukup signifikan. Nah, jadi kalau dulu kita apa? Minum mineral itu macam-macam, minum kalsium, minum susu, minum ini, vitamin ini. Sekarang cukup minum Slim-Fit. Udah ada semua. Nah itu juga memang
Yang nyeri-nyeri kaki kok cepat banget sembuhnya? Karena dia juga mengandung kalsium yang signifikan. Pengapuran cepat, bahkan yang sudah masuk ruang operasi beberapa case. Nanti ada videonya di YouTube bisa dilihat. Udah mau masuk ruang operasi, tapi nggak jadi dioperasi karena tensinya tinggi. Berarti dia punya pengapuran, punya pengorbanan tulang, kolesterol, darah tinggi, asam pasti lengkap. Dan semuanya tertolong dengan sleep-sleep. Jadi yang sembuh bukan hanya tulangnya, asam uratnya juga sembuh, hipertensinya sembuh, kolesterol sembuh. Dia bilang luar biasa. Yang biasa 5 macam obat, akhirnya tidak lagi minum obat itu. Bapak dan Ibu sekalian, serat ini dibutuhkan tubuh manusia. Ingat ya, serat makanan itu wajib loh. Ini harus kita tahu. Setiap orang yang hidup itu harus ada serat makanan setiap hari. Jadi bukan sekali-kali. Jadi harus dibutuhkan. Wah kalau itu saya minum saja sekali seminggu deh. Setiap hari. Terus dari mana? Kalau nggak minum sedikit, kita cukupi dari buah-buahan, sayur-sayuran. Tapi jangan salah cara konsumsinya, Bapak dan Ibu. Sayuran idealnya kayak salad. Ingat salad. Jangan, saya makan bayam Pak. Bayam ini bikin jadi bubur. Nggak ada gizinya lagi gitu loh. Jadi bubur. Jadi itu kayak salad, Bapak dan Ibu. Ya, makanya sehat. Wortelnya mentah, timunnya mentah, ya. Jadi jangan dimasak sampai jadi bubur. Tapi ada syaratnya, organik. Kalau sayur yang kita beli di pasar, 1 hari sebelum dibawa ke pasar diapain dulu? Disemprot pakai apa? Pestisida biar mati, ya. Maksudnya serangganya biar mati. Kita juga akumulasi itu. Nah, itu susahnya. Jadi Bapak dan Ibu, silakan kita konsumsi sayur teratur, buah-buah, nggak apa-apa. Tapi detox dengan Slim Fit. Untuk anak-anak kasih 1/4 saset misalnya. Sekali 2 hari, sekali 3 hari, nggak apa-apa. Untuk melengkapi dan membersihkan khususnya. Karena secara fakta, anak-anak yang dikasih rutin Slim Fit dengan dosis kecil, itu jauh lebih sehat dari teman-temannya yang lain. Ya, dan itu juga testimoni dari banyak teman-teman kita. Termasuk anak-anak sekarang banyak yang susah makan sayur, ya akibatnya susah BAB juga udah mulai banyak. Ya bahkan ada sampai nangis-nangis. Ya, kenapa? Karena kekurangan serat makanan itu menyebabkan diabetes, kolesterol, jantung dan hampir semua penyakit. Nanti bisa ditonton di video, ya saya udah bikinkan videonya untuk nanti membantu Anda semua juga ya memahaminya. Baik. Nah, manfaatnya banyak ya, nanti bisa di searching di Google. Kedua, Slim Fit ini mengandung ekstrak sayur dan buah. Secara kesetaraan, 1 saset dari Slim Fit, ya, 1 sasetnya ini, ada nggak sasetnya? Oh nggak ada. Oke, 1 sasetnya ini nggak apa-apa, nggak usah. Ini setara dengan kandungan ekstrak 1/2 kilogram sayur dan 1/2 kilogram. Nah itu tadi yang saya bilang, kalau rutin itu dari kecil. Nah, bayangkan luar biasanya dalam ini. Kalau kita rutin tuh minumnya dari kecil hingga hari ini, maka rata-rata usia itu bisa 120 tahun. Saya membaca itu di sebuah jurnal kesehatan. Di sebuah jurnal itu dijelaskan, kalau orang itu mengkonsumsi sayuran organik 1/2 kilogram, buah organik, tapi rutin dari kecil, maka kemungkinan usianya bisa rata-rata 120 tahun tidak sakit-sakit. Mau? Tapi tidak bisa, udah lewat ya. Tapi paling tidak anak-anak kita kasih sayuran, kasih buah-buahan. Nah, untuk sayuran dan buah saya tidak usah jelaskan. Anda tinggal search saja di Google manfaatnya apa. Sayuran apa manfaatnya, buah apa manfaatnya? Untuk jantung, untuk kulit, untuk rambut, untuk jam, apalagi ginjal mata. Kayak itu semua. Untuk hidung, untuk bibir, untuk gigi, kayak itu semua. Untuk susah BAB, pencernaan, sudah tidak perlu lagi dijelaskan. Kenapa? Jawabannya adalah karena di dalam sayuran dan buahan yang organik itu mengandung antioksidan yang tinggi. Antioksidan tadi akan membantu percepatan regenerasi sel di seluruh tubuh kita. Ya, ketika sel ginjal kita regenerasi, maka ginjal kita akan kuat. Ketika kulit kita regenerasi, maka kulit kita menjadi lebih
muda, dan glowing. Ketika sel mata regenerasi, mata kita akan menjadi lebih tajam. Sehingga jarak 1 kilo aja tuh melihat duit 100 ribuan. Nah, itu kalau udah minum tripin. Oke. Nah kemudian apa? Lemon. Lemon ini kalau Anda cari di Google, ya saat ini kan bukan buku lagi orang biasa nyari, di Google itu manfaatnya juga tidak diragukan untuk jantung, untuk kulit, untuk peluru lemak dan sebagainya. Ya, bahkan ada yang bilang lemon ini juga bagus untuk orang sakit mah. Pernah dengar nggak Bapak Ibu? Lemon bisa membantu menyembuhkan sakit mah. Pernah dengar? Pernah ya? Pernah dengar ya? Dan mereka yang mencoba mengatakan iya katanya. Kalau saya minum tuh pagi malah enak. Saya hanya bertanya pada Anda Bapak dan Ibu, kalau kita sadar tahu lemon itu banyak manfaat untuk kesehatan, siapa di ruangan ini yang rutin sampai hari ini minum lemon? Coba angkat tangan. Wah, luar biasa, masih ada 2. Setiap pagi 2 dari sekian orang hanya 2. Yang lainnya kenapa tidak? Hah? 3 kali. Oh, seminggu 3 kali ada. Ini ada teman ibu. Yang lain kenapa? Minum dawet Minum dawet baru minum lemon. Tahu nggak kenapa alasannya? Asam. Apa lagi? Ada yang nggak asam sekarang. Ada yang nggak asam. Ada lemon yang nggak asam. Amerika. Tapi saya mau nggak asam juga nggak mau minum. Pertama, males belinya juga ya kan, ngerjainnya ribet. Terus ya gimana Bu Ibu bilang asam apa aja waktu cium aja, udah nggak berani. Saya udah nyobain tuh Bu, udah nyobain beberapa kali, nggak bisa juga ini ya kan. Nah, bagi yang tidak bisa konsumsi lemon secara rutin, Anda bisa dapatkan di 1 saset Slim Tea. Ya. Kalau khasiatnya tidak bisa saya jelasin lagi lah. Pasti udah tahu semua, banyak banget khasiatnya. Yang minum lemon, saya tahu. Nah, ibu tuh usianya berapa tadi? 67. Kayak 40. Karena kulitnya glowing. Nah, ibu percaya nggak percaya tuh? Coba tangan ini begini, hampir mirip. Karena dulu ini kesaksian benar ya Bapak dan Ibu. Saya itu ketika 2 tahun yang lalu itu di kulit itu mulai penuh merah-merah, bukan ini ada pigmentasi ya, yang kayak coklat-coklat hitam ini mulai penuh dan berkerut-keriput. Karena saya juga sakit sampai setiap hari saya berpikir berapa lama ini, usia berapa lama lagi? Oh ya wajar Pak, kalau orang udah jantung, udah duduknya harus sakit, pasti akan mikir seperti itu. Saya yakin Anda pun pasti akan berpikir begitu. Akhirnya apa? Pokoknya yang namanya amalan semua keluar ya. Benar ya? Iya. Tapi itu bagus, sisi bagusnya. Sehingga kita tahu nih, ya kan? Inilah kita harus berjaga-jaga. Ini udah penuh. Sampai saya bilang, oh begini ya. Kalau kita sudah mulai memuat. Nah itu yang kebayang sama saya. Karena kulit saya mulai keriput dan hitam-hitam bintiknya banyak. Tiba-tiba saya nggak sadar, cuma istri saya beberapa waktu lalu bilang, loh, kok nggak ada lagi? Sekarang mulus. Lihat Bapak ini. Waktu itu saya menyadarinya, wah begini, ketika kita mulai beranjak tua, ini yang tidak bisa kita hindarkan, ternyata bisa kita hindarkan. Tidak ada yang bisa menunda usia, tetapi menjadi tua lebih cepat bisa kita tunda. Dengan hidup lebih sehat. Tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu semua. Baik, lemon, kemudian ada inulin. Inulin ini apa? Inulin ini kalau sehari-hari ibu-ibu yang pantau tuh susu prebiotik. Nah, prebiotik itulah sebenarnya inulin yang ditambahkan dalam susu. Fungsinya apa? Fungsinya cuma makanan bakteri Bapak dan Ibu. Cuma makanan aja. Tapi orang banyak nggak tahu. Saya minum ini prebiotik. Sampai ini aja. Nadanya Pak, kecil ini. Jadi banyak orang yang nggak tahu disangka itu inulin itu apa. Itu hanya makanan. Nah, saya memberikan contoh ya Bu ya, pengandaian Bapak dan Ibu. Kita misalnya beli makanan kambing. Saya ajak Pak Sugeng, ayo kita beli makanan kambing yang banyak Pak. Siap. Kita beli banyak tuh sampai 1 truk. Kambingnya nggak ada. Makanannya itu apa?
Hah? Nah besok beli lagi, ayo Pak beli lagi makanan kambing Pak. Pak Sugeng akhirnya bingung, Pak kambingnya nggak ada Pak. Sama dengan inulin. Setiap hari minum inulin, ya minum prebiotik. Nah bakterinya nggak ada. Terus makanannya itu apa? Sama. Nah itu yang pertama. Kedua, minum probiotik. Apa itu probiotik? Banyak juga yang nggak ngerti probiotik apa. Padahal probiotik bibit bakteri baik. Bibit ya, bukan bakterinya ya, bibit. Bibitnya kita minum nih, biar tumbuh banyak. Makanannya nggak ada. Sama aja dengan Pak Sugeng nih. Pak, kita beli kambing yang banyak Pak. Banyak kambingnya udah banyak. Pak mati semua Pak. Kenapa mati semua? Makanannya nggak ada. Bapak dan Ibu, kalau Anda minum probiotik, maka juga harus minum prebiotik. Pro dan pre. Wah jadi pintar semua. Ya. Di sini ada prebiotiknya inulin. Inulin itu dari ekstraksi sejenis lobak putih. Nah itu yang dimasukkan dalam susu, dijadikan namanya prebiotik, harganya nambah dikit. Berarti masih dikit tuh. Probiotik adalah sejenis bakteri Lactobacillus paracelse yang fungsinya sangat banyak. Bapak dan Ibu, dalam acara Zoom nanti ya, yang khusus saya akan jelaskan lebih jauh tentang bagaimana cara kerja bakteri Lactobacillus paracelse ini. Ya, dia bisa menyembuhkan sakit mah yang lukanya sudah berdarah bernanah berpuluh-puluh tahun, tidak ada lagi pengharapan sembuh. 1 box, 2 box, kelar. Gimana caranya? Saya nanti bisa bantu Anda untuk memahami ini. Tunggu tanggal mainnya khusus ya, mah. Karena minggu depan kita akan fokus asam urat. Yang belum bisa buka aplikasi Zoom hari ini, bertanya ke aplikasi masing-masing gimana caranya supaya bisa ikut Selasa depan. Bahaya resiko asam urat dan cara penyembuhannya sampai tuntas. Tepuk tangan dulu. Baik, berarti di dalamnya tadi apa? Ada serat makanan, ekstrak sayur dan buah, konsentrat lemon, apa lagi? Inulin, probiotik, lengkap, ya. Satu lagi, saya banyak dulu ya di herbal itu belajar satu bahan yang jadi bahan utama herbal, termasuk juga bahan kosmetik. Ini sebenarnya bahan utama, ya. Dia bisa meluluhkan lemak, menghaluskan kulit, mencantikkan kulit, ya. Dan namanya biasanya dituliskan nama ini aja dan jangan tuliskan Indonesia ini. Jadi seringkali tulisan hanya Garcinia titik A, begitu aja biasanya. Sehingga tujuannya apa? Tujuannya orang-orang nggak ada yang ngerti. Saya aja dulu juga lama nggak ngerti. Saya tahunya Garcinia A. Padahal itu artinya asam belur. Tapi manfaatnya memang luar biasa. Termasuk diantaranya Bapak dan Ibu, dia membantu tubuh melepaskan sejenis hormon serotonin, ya, dari senyawa asam hidroksid sitrat. Yang nanti kalau orang minum, ya, itu orang itu akan seperti apa namanya? Kayak saya ini. Feelnya indah ya. Jadi kayaknya happy enjoy terus. Makanya terlihat nih hari ini nih, siapa yang sudah minum sedikit dan yang belum. Kalau udah minum tuh kelihatan wajahnya, wah ceria. Yang belum masih gini-gini. Karena ada zat ini yang membantu orang itu hormon itu dilepaskan, dia menjadi relax, happy. Karena itulah tidurnya menjadi lebih nyaman dan pulas. Itu penyebabnya. Karena itulah sakit mahnya menjadi terbantu penyembuhan. Karena mah itu juga bermasalah dengan pikiran. Oh iya, tapi yang pasti adalah begitu saya putarkan karaoke, semuanya mau rebutan. Karena menimbulkan efek ceria dan senang. Bapak dan Ibu, kayaknya banyak hal dan tujuan hidup kita itu ingin dicapai itu bisa terbantu melalui sleep. Apa kabar? Baik, Bapak dan Ibu, sedikit ya untuk sleeping ini. Bagaimana sleeping ini bekerja di tubuh kita? Begitu Anda minum, maka di dalam lambung dia mulai mengembang. Dan dia juga mengembangkan semua kerak-kerak usus yang
sudah puluhan tahun. Idealnya itu sering-sering dibersihkan. Tapi karena tidak pernah dibersihkan, akhirnya mengeras. Saking kerasnya, pakai apapun fiber sama itu nggak keluar. Itu kerasnya. Makanya Bu Rita udah membuktikan juga dengan beberapa produk sebelumnya, betul kan Bu ya? Udah coba-coba. Tapi begitu coba selipit satu sasen, keluar semua. Ya. Gigi yang dulu jadi Pokoknya banyak. Kalau di ini nanti nggak ada ribuan ya. Tapi prosesnya sama ya. Jadi kalau ada orang bertanya pada Anda, Pak, Bu, bisa sembuh nggak sakit ini dengan selipit? Saya menjawabnya begini. Saya tidak bilang bisa pasti sembuh, tapi saya bilang Anda sakitnya ini, kalau darah Anda bersih, radikal bebasnya sedikit, aliran darahnya lancar, antioksidan tinggi, kira-kira mana yang lebih bagus? Oh bagus, darahnya bersih dong Pak. Ya sudah, Anda minum selipit. Karena salah satu penyebab orang sehat dan sembuh itu adalah ketika darahnya bersih dari racun dan antioksidannya tinggi. Ya, maka dengan demikian apapun penyakit sebenarnya kita tidak bilang pasti bisa sembuh, tetapi akan terbantu penyembuhannya. Oke. Jadi ketika dia mengembang, maka orang akan merasa perutnya pertama kali minum di awal-awal mungkin 3 hari atau seminggu pertama, perut saya begah, penuh nih. Ya, kalau itu terjadi, diucapkan apa? Alhamdulillah, berarti dia berfungsi. Tapi kalau nggak berfungsi, berarti itu yang Anda minum yang dibeli di marketplace, tepung terigu kemungkinan. Karena dia harus seperti itu, ya. Karena dia mengembang, dan otomatis akan berasa begah dan penuh. Tapi nggak apa-apa, paling beberapa menit. Ya Anda minum aja ya putih hangat 1 gelas, 2 gelas, itu kelar. Jadi cara mengatasinya seperti itu. Terus ada lagi, aduh, melilit nih. Kalau melilit berarti Anda punya kerak usus yang keras, dan itu harus dibersihkan. Ketika kerak usus keras, maka gerakan peristaltik usus menjadi lambat. Bapak Ibu, panjang usus tahu berapa panjangnya rata-rata? 8 sampai 12 meter ya. Untuk bapak-bapak yang tinggi itu bisa 12 meter. Ukurannya gini aja, kali 6 tinggi badan ya. Bayangkan usus anak kecil itu gerakan begini. Baru makan 3 jam keluar. Itu anak kecil, makanya dia sehat. Karena sampahnya nggak pernah disimpan. Kita udah berhari-hari, itu udah nggak sakit. Kenapa? Karena gerakan peristaltik ususnya udah begini. Karena dia kan bentuknya gelombang-gelombang, gerak satu, ini kegeser ke bawah, yang banyak, nekan lagi, nekan ke bawah. Nekan itu udah 3 jam baru satu gerakan. Kapan 12 meternya nyampe ke ujungnya? Makanya ada yang sampai 4-5 hari baru sampai ke ujung. Tapi kalau Anda minum selipit dalam hitungan jam, gerakan dari jam 6 jam, 7 jam dijamin tuh keluar. Kenapa? Karena usus Anda yang tadi udah lemah, otomatis ketika dapat asupan antioksidan, ya nutrisinya itu langsung menjadi sehat dan kuat kembali. Bapak Ibu mau ususnya lemah apa kuat? Kalau lemah ya menuju kematian. Menuju kematian karena sel-selnya mulai mati sebagian dan melemah. Ya. Dan semakin gerakannya bagus, maka BAB-nya juga akan semakin lancar. 2 kali sehari paling tidak. Tapi kalau udah lemah, itu bisa berhari-hari bahkan seminggu. Nah itu yang berbahaya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau itu terjadi, jangan telepon saya. Karena dulu, ini sekarang udah, karena leadernya semua udah di ya, udah diajarin ya. Kalau dulu itu belum apa-apa. Pak Andre, gimana nih? Kenapa? Udah 5 hari. Apanya 5 hari? Saya udah ada 5 hari. Saya nggak mau Mbak. Nggak mau. Masukin lagi. Wah gimana cara masuknya? Kalau yang pertama itu begitu, kenapa? Karena kerak yang berpuluh-puluh tahun itu udah numpuk. Pertanyaannya, Anda mau keluarkan atau tetap mau simpan? Ya udah, saya bilang, udah Bu, ikhlasin aja. Masa mau dibalikin? Wah, gimana cara mau balikinnya? Pusing kan saya, makanya saya bilang ke teman, udahlah tolong jawab sendiri Bu. Masa yang urusan gitu juga saya jawab, ya kan?
Ada nggak yang sampai 11 kali? Ada Bu. Itu orang saya tahu yang sakitnya parah banget. Beratnya itu 1,4 apa 1,5 kuintal. 11 kali. Dan dia itu udah nggak bisa duduk. Pokoknya kalau berdiri itu jongkok tuh nggak bisa. Nggak bisa. Sholat tuh nggak bisa. Tapi setelah minum Slim Fit baru berapa saset itu bisa. Cuma 11 kali pertamanya. Itu kan nelpon. Saya bilang, kalau Bapak suruh masukin lagi ya saya nggak bisa. Ikhlasin aja. Sekarang gimana rasanya? Enak Pak. Ya kok enak, ngapain lagi? Karena hari kedua itu akan berkurang. Kecuali masih ada, dia akan keluarkan lagi. Hari 3 berkurang, akhirnya akan masuk ke fase normal. Kalau kayak saya sekarang ya bisa saya perintah. Berasa pun saya kan nggak apa-apa. Kita bisa juga nggak mau. Subuh itu jadi rutinitas untuk detox. Ya, karena itu memang sesuai dengan aturan-aturannya. Ya, karena malam kita pembersihan, pagi itu harus kita buang. Jangan sampai kecuali nggak sempat. Jadi jangan udah tahu harus dibuang, disimpan juga, Bapak dan Ibu. Ya. Oke, itu cara kerja dari Slim Fit. Ya. Nah ini sekilas, mudah-mudahan ini nggak macet nih. Cara bagaimana Slim Fit itu bisa mengembangkan kerak-kerak yang ada di dinding usus sehingga itu bisa keluar yang selama ini mungkin tidak bisa. Kita coba ulang jadi. Bilang dulu. Coba kita tes dulu bisa nggak ya? Oh bisa. Oke, ini akan membentuk kerak di dindingnya. Dalam jangka panjang puluhan tahun ini akan mengeras dan tidak bisa lepas. Semakin keras seperti nanti kayak pita dan seperti serpihan kayu ya kerasnya ya. Nah, apa yang kita makan akhirnya hanya numpang lewat sebagian, nggak terserap oleh usus. Seperti kita makan ikan nih, lewat aja. Makan roti lewat. Hanya sedikit yang terserap. Yang paling banyak terserap itu lemak dan kolesterol. Nah, bagaimana saya nanti bisa membantu membersihkan itu? Partikel dari Slim Fit ini akan masuk ke dalam seperti ragi masuk ke dalam adonan kue. Jadi dia mengembang nih. Dan akibatnya dinding ini menjadi longgar. Ini menjadi longgar, ini menjadi longgar. Dengan dorongan gerakan usus sedikit aja dia akan bergerak keluar. Paginya keluar 2 mangkok ya. Oke. Baik, tepuk tangan untuk Slim Fit. Bagaimana Bapak dan Ibu, Slim Fit-nya luar biasa? Ingin tetap sehat? Pasti ya, ingin sehat, ingin awet muda, kulit glowing, energik, ceria, happy sepanjang hari, pasti itu idaman semua orang. Ya, dan ternyata itu caranya sederhana, yaitu dengan rajin membersihkan usus, cukupi serat makanan, cukupi ekstrak sayur dan buah. Artinya apa? Ini bukan obat, ini adalah makanan kesehatan. Semakin kita konsumsi, membuat kita semakin sehat dan semakin fit. Tentu aja bukan hanya untuk orang tua saja, untuk anak-anak pun perlu. Hanya tinggal nanti disesuaikan dosisnya. Nah, apakah bisa overdosis? Selama Anda tidak minumnya sampai 10 saset ya mungkin nggak apa-apa ya. Karena khawatirnya kalau kebanyakan itu adalah duitnya yang masalah ya. Karena saya tahu 1 saset aja banyak ngeluh ya. Ngeluhnya bukan BAB-nya. Mahal. Siapa bilang mahal, Bu? Kan tadi katanya kan sehat, gratis. Dibayar. Ajarin mau nggak Ibu gratis? Mau nggak dia gratis? Kalau diulangin semua mau gratis nggak? Mau. Ajarin supaya dapat gratis. Kita sehat, keluarga kita sehat,
Istri sehat, suami sehat, ibu sehat, anak-anak sehat, gratis. Apalagi bisa dibayar. Ya, Bapak dan Ibu, saya akan jelaskan sedikit beberapa menit ke depan ya. Nah, biasanya saya tampil ini, mereka-mereka udah dapat duit nih. Hari ini nggak, biar cepat, kata Pak Trisno tadi. Pak, biar cepat aja. Ya kan? Kalau kemarin saya tampilin tuh, yang dapat 200 juta, yang dapat 178 juta, ya kan? 71 juta. Lo kok bisa? Bisa. Karena ini memungkinkan Anda semua Bapak dan Ibu mendapatkan sampai miliaran per bulan. Dengan cara apa? Dengan cara bekerjalah dengan sistem atau pola. Saya tahu hari ini Anda tertarik karena produknya bagus. Tapi saya yakin Anda belum bekerja secara pola dan sistem. Pola dan sistem ini dibangun. Apa itu sistem, pola? Pola itu adalah bentuk yang sama diulang terus-menerus. Dan itu akan menghasilkan namanya pola atau sistem. Cara yang sama diulang terus-menerus. Maka itu akan menghasilkan angka nilai yang tidak terbayangkan. Saya setelah dan Pak Dhani Johan juga sudah membuktikan ya. Kita membangun omset dari hanya awalnya cuma beberapa puluh ribu rupiah bonusnya, itu pernah saya lakukan dulu. Bayangkan Bapak Ibu, saya berangkat pagi jam 5 subuh, pulangnya jam 2 malam. Nah itu upline-nya Pak Abi itu di Bogor tuh saksi waktu itu. Mereka ngantarin saya jam 2 itu di terminal Baranang Siang sampai ke UKI. Zaman itu masih pakai omprengan. Bayangkan bagaimana tuh perjuangannya. Tahu nggak bonus saya di bulan pertama berapa Bapak Ibu? 11.000 rupiah. Saya bangga, luar biasa. Saya lebih netting karena saya tahu bahwa bisnis jaringan ini adalah bisnis yang dibangun berdasarkan pola dan sistem. 11.000 menjadi 100.000. 100.000 di bulan berikutnya menjadi 1 juta. 1 juta menjadi 20. Dan kita mendapatkan miliaran. Jadi bukan hal yang sebenarnya menggelikan. Kalau dulu saya memang merasa begitu. Saya mikirkan anak saya sekolah aja dulu sudah nggak kebayang. Anak saya bisa sekolah SMA aja, kayaknya nggak mungkin. Karena kondisi saya saat itu. Nah suatu kali di ruangan seperti ini saya bercerita, istri saya di belakang. Bapak dan Ibu, kalau Anda ya mengatakan bahwa misalnya nih, saya semua anak-anak saya harus sekolah di tempat yang termahal dan paling elit misalnya, sesuai dengan keinginan anak kita. Kalau anak kita minta, gimana kita menjawabnya biasanya Bapak dan Ibu? Saya mau kuliah di situ Pak, biasanya jawabnya gimana? Sabar nak, sabar nak. Kalau sabar masih oke Pak. Sabar nak kita. Iya kan? Waktu itu saya tidak jawabnya seperti itu. Ketika anak kita bilang, saya ingin kuliah di situ, jawaban kita adalah, yes, pasti kita di sana. Anak saya nangis, istri saya nangis. Tapi ternyata bisa. Waktu itu saya belum ada uang, dalam hitungan 3 bulan saya bisa. Saya hitung waktu itu, berapa nak? Ini uang pertama masuk berapa? Padahal belum ada duit. Kayaknya nanti sekitar 2 bulan lagi bayar 102 juta total. 2 juta? Waduh. Tapi saya tidak lihatkan itu. Ya, saya fight dan ternyata bisa. Dan saya tidak pernah mengira bisa jalan-jalan ke luar negeri, beli tanah, beli kebun, beli apa. Saya tidak pernah bisa berpikir waktu itu. Tapi entah kenapa segala hal bisa terjadi hanya dalam hitungan beberapa tahun saja. Asalkan kita bekerja secara pola dan sistem. Bapak dan Ibu, Pak Dhani Johan itu juga pernah jadi upline saya, atasan saya, pernah jadi leader, saya marketing, tapi pernah juga jadi doaner saya. Di tempat yang terakhir, kami membangun satu perusahaan dari kecil, hanya satu kantor kecil, akhirnya menjadi omsetnya sebulan itu 1,8 triliun. Luar biasa? Luar biasa. Makanya Bapak dan Ibu, saya di sini nolak 4 bulan diundang Pak Dhani, saya nggak mau. Karena sudah nggak mau main produk-produk seperti ini. Karena bagi saya dulu, umumnya produk-produk ini hanya alat. Orang dibius untuk mengatakan bahwa dia bisa sukses, bisa kaya raya, dapat rumah segala macam. Saya nolak, saya udah nggak mau. Tapi karena saya sembuh, istri saya sembuh, mertua saya terbantu, ibu saya, adik-adik saya semua mendapat manfaat, saya luluh. Ini produk luar biasa. Dan saya sekarang sudah yakin 5 tahun ke depan paling tidak, atau 10 tahun ke depan, kita juga bisa 1 bulan itu paling tidak 100 miliar Bapak dan Ibu.
Saya yakin. Gimana keyakinannya? Karena produk yang bagus itu akan membuat orang repeat terus menerus. Apalagi kalau orang tahu, bonusnya juga luar biasa. Nah, hari ini saya akan lihatkan ya pada Anda apa saja yang bisa kita dapatkan dengan kita menjalankan bisnis LinkedIn ini. Ingat tadi Pak Faris, saya bilang Bapak apa yang saya minta Bapak bayar kepada saya? Masih ingat nggak? Bapak harus bayar hutang pada saya. Apa tadi Pak? Cerita aja Pak. Jadi ketemu teman, saya kemarin gula darah. Cuma itu aja ceritanya, nggak usah ditambahin. Nggak usah cerita teman saya asam urat, nggak usah. Itu aja dulu. Nggak usah, teman saya tuh ambil sembuh, nggak usah. Yakin aja dulu. Pasti orang kalau yang kita alami diceritakan, orang pasti akan tertarik. Yakin nggak Bapak bisa meyakinkan mengajak teman Bapak minimal 2 orang? Yakin? Tapi saya yakin jangankan 2, ribuan aja bisa bergabung dengan Anda. Itulah kekuatan dari produk. Nah, saya akan jelaskan. Cara bergabung di Slimpit ini free, Bapak dan Ibu. Gratis, tidak usah bayar, tidak ada uang pendaftaran atau uang member. Gratis, Nah, cuma belanja aja. Anda belanja pertama kali, ya, 2 box dengan harga 550. Yang awalnya 750.000. Nah, oleh owner kita dipromokan. Nah, saya nggak tahu sampai kapan ini dipromoin 2 box menjadi 550.000. Ya, 2 box dapatnya berarti 1 boxnya 275. Ya, mendapatkan 1 titik hak usaha. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi kenapa Bapak dan Ibu hadir hari ini. Ya,